Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Alai anggo ibana, diboto dodalaku, tungsura diuji ibana au, songo sere napitama au, ruar. Aku akan timbul seperti emas. Penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah penderitaan atas seizin oleh Allah. Allah memiliki tujuan melalui hal yang sedang dialami oleh Ayub, walau sebaliknya iblis juga memiliki tujuan untuk melakukan hal tersebut terhadap Ayub. Allah menguji kesetiaan Ayub terhadap dia, sementara iblis ingin membuat Ayub jauh dari Tuhan melalui penderitaan yang sedang dialaminya. Apa yang dialami oleh Ayub semakin diperberat ketika sahabatnya datang untuk mungkin awalnya adalah untuk menopang atau menghibur Ayub di tengah penderitaannya, tetapi justru kehadiran mereka mempersalahkan Ayub atas apa yang sedang dia derita. Kehadiran sahabatnya yang mempersalahkannya yang membuat Ayub menjadi bertanya dan seperti membela diri di hadapan Allah. Jadi jika kita membaca kitab Ayub secara keseluruhan, kita akan melihat penderitaan yang amat sangat berat dan bagaimana seseorang yang menderita justru dipersalahkan, yang mendorong dia untuk bertanya atau membela diri di hadapan Allah, tetapi akhirnya dia meminta pengampunan kepada Tuhan dan menyaksikan kemahakuasaan Allah atas hidupnya. Dalam pembelaan diri Ayub ini, dia akan lebih mudah memahami penderitaannya jika mengetahui penyebabnya. Misalnya, kalau karena dosa, maka dia tahu bagaimana bertobat dan meninggalkan dosa, supaya tidak menderita. Keinginan besar Ayub adalah agar Allah memulihkan namanya, membuktikan kebenarannya, dan menjelaskan mengapa dia harus mengalami semua kemalangan ini. Ayub berusaha membuat para sahabatnya melihat bahwa pertanyaan mengenai Allah, kehidupan, dan keadilan tidaklah sesederhana yang mereka duga. Allah tidak pernah berubah sebab dia mengetahui tujuan dari segala yang terjadi atas hidup kita. Dia ingin kita menjadi yang terbaik melalui setiap kejadian bahkan pergumulan yang kita alami. Terkadang sulit untuk menerimanya sebagai proses mengarah untuk yang terbaik. Alai nasuhar di rohaido jumo jotad dipakai debata, lauma baik kita gabe tutu si tutu, marsigatung holatu ibana, dang mangasaho pikiran nang gogota. Dalam pasal 22, Elifas mencoba untuk menanyakan Ayub dengan mengidentifikasi beberapa dosa tersembunyi yang mungkin dilakukan Ayub. Di sini Ayub yakin pada integritasnya dan keadilan Allah. Keyakinan Ayub akan pengampunan yang dari Allah pasti juga berlaku bagi Ayub. Karena sebagai manusia, kita adalah manusia berdosa. Dalam penderitaannya dan kesulitannya, mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh Ayub, walau tetap ada pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Yang pertama, Allah tahu jalan hidup kita. Pengakuan akan Allah yang Maha Tahu ini menyatakan tidak ada kesalahan yang tersembunyi bagi Allah, dan jikapun Ayub memiliki dosa, Allah pasti mengampuni kesalahannya. Artinya, Ayub percaya akan pengampunan Allah dan penderitaannya bukan karena dosa. Dan jikapun dia diuji melalui penderitaan ini, maka Ayub menyadari kualitas dirinya yang disebut akan keluar seperti emas. Penderitaan yang kita alami akan menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Allah tidak pernah berubah. Ayub menyadari walau dia membela diri, Allah tidak akan berubah dengan ketetapannya. Karena Allah yang Maha Tahu atas kita, kehendak dan rencana Allah tentu adalah yang terbaik bagi kita. Takut akan Dia. Kita tahu segala rencana dan kehendak Allah adalah yang terbaik bagi kita. Jika Ayub menjadi takut, gemetar, putus asa bukan karena kegelapan atau karena penderitaannya, tetapi karena pengenalannya akan kemahakuasaan Allah. Sahabat yang baik hati, penderitaan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, mari kita pergunakan untuk membuat diri kita lebih berkualitas
terlebih semakin membuat kita mengenal Allah yang tidak pernah berubah dan kemahakuasaannya tetap terjadi atas kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Segala hal yang terjadi dalam hidup kami ini ya Tuhan, kami percaya adalah untuk mendatangkan kebaikan kepada kami dan membentuk kami semakin lebih berkualitas, semakin menunjukkan karakter yang teruji dari dalam diri kami, bahkan sangat menjadi pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.